Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Siti Azmi Nunajimah yang akan membahas beberapa video tutorial soal untuk pelajaran matematika. Di sini saya akan membahas sekitar 10 soal mengenai materi lingkaran. Nah, materi lingkaran ini diajarkan dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Dalam video ini saya akan membahas terkait soal dan juga pembahasan dari soal tersebut. Oleh karena itu, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Oke, sekarang kita memasuki soal Matematika Peminatan kelas 11 untuk materi lingkaran. Nah, soal ini berkategori HOTS atau High Order Thinking Skill. Kita kerjakan saja ya. Diketahui di sini lingkaran yang kecil ini memiliki jari-jari 2 ya. Ini jari-jari dari sini ke sini itu bernilai 2. Kemudian lingkaran ini juga bernama lingkaran L dan juga menyinggung lingkaran yang kecil ini, kemudian menyinggung sumbu X dan juga melalui titik 4,6. Nah, yang ditanyakannya itu tentukan persamaan lingkaran L atau persamaan lingkaran yang berada di kuadran 1 ini. Nah, kita misalkan lingkaran L ini memiliki titik pusat A, B. Nah, kemudian lingkaran yang kecil ini memiliki jari-jari 2 dan juga lingkaran yang ini kita misalkan memiliki jari-jari R. Nah, dari titik 4,6 ke titik pusat ini juga nilainya sama, yaitu jari-jari atau kita namakan R. Nah, kemudian kalau kita tarik garis lurus dari pusat ini, tarik garis tegak lurus ke sumbu X, ini juga bernilai R. Nah, kemudian dari titik pusat lingkaran ini, atau titik pusatnya itu 0,0, kita tarik garis ke titik yang tadi. Tarik garis ke titik ini itu nilainya atau kita namakan titik atau garis A. Dari sini ke sini itu garis A. Nah, setelah itu karena ini sudah diketahui garis A dan juga ini sudah diketahui garis R, maka titik A, B ini bisa kita namakan dengan titik A, R. Titik A, R. Nah, kemudian kita ketahui bahwa terdapat 2 variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu ada variabel A dan juga variabel R. Nah, dari sini kita bisa membentuk 2 buah persamaan dari segitiga siku-siku ini. Kita bisa membentuk 2 buah persamaan dari segitiga siku-siku ini. Nah, gimana caranya? Caranya itu dengan menggunakan rumus Pitagoras, karena ini segitiga siku-siku ya. Nah, kita kerjakan saja ya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini sisi sampingnya A kuadrat ditambah sisi depan R kuadrat sama dengan ini sisi miringnya, berarti 2 ditambah R dari sini ke sini, kemudian dikuadratkan jadi 2 tambah R kuadrat. Nah, ini variabel yang pertama ya. Kemudian kita bisa membentuk 2 persamaan jarak dari 2 titik ini, jarak antar titik, jarak antar 2 titik. Nah, kita tulis saja ya, 4. Ini 4 dikurangi A
dikuadratkan, kemudian ditambah 6 dikurangi dikurangi R kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari dua buah persamaan ini bisa kita selesaikan untuk mendapatkan nilai A dan juga nilai R. Kita cari terlebih dahulu nilai A dan nilai R-nya. Nah, kita selesaikan persamaan yang satu dulu ya. A kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 2 tambah R kuadrat. Nah, ini kurungnya kita keluarkan, berarti 2 pangkat 2, 4, kemudian 2 dikali R dikali 2, berarti ditambah 4R. Nah, ini R dikuadratkan berarti ditambah R kuadrat. Nah, ini bisa kita coret. Maka hasilnya A kuadrat sama dengan 4 tambah 4R. A kuadrat ini pindah ruas, kurangi 4 sama dengan 4R. Nah, 4R sama dengan kuadrat kurangi 4, kita balik ya. Kemudian R sama dengan kuadrat kurangi 4 dibagi 4. Atau bentuk ini juga kita bisa tulis A kuadrat per 4 dikurangi 1. Nah, ini sudah kita ketahui bahwa nilai R-nya itu A kuadrat kurangi 4 dibagi 4 atau A kuadrat per 4 kurangi 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya nilai R ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Kita substitusikan nilai A kuadrat per 4 dikurangi 1 ke persamaan 2. Oke. 4 kurangi A kuadrat ditambah 6 kurangi R kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 4 dikurangi A kuadrat ditambah 6 dikurangi nilai R-nya itu A kuadrat per 4 kurangi 1 sama dengan A kuadrat per 4 kurangi 1 kuadrat. Kita operasikan sama dengan 6 negatif dikali A kuadrat per 4 berarti kurangi A kuadrat per 4, kemudian negatif dikali negatif positif 1 kuadrat sama dengan ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri ya, berarti dikurangi A kuadrat per 4 kurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan ditambah enam tambah 1 berarti 7 kurangi A kuadrat per 4 kuadrat. Ini masih ya, kurangi A kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut operasikan ditambah di sini kita pernah belajar terkait selisih 2 kuadrat, di mana ada rumus A kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, ini kita anggap sebagai A dan ini kita anggap sebagai B. Berarti tujuh dikurangi A kuadrat per 4 ditambah
A kuadrat per 4 kurangi 1, kemudian satunya lagi 7 dikurangi A kuadrat per 4 dikurangi A kuadrat per 4 plus 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita coret ya karena bernilai 0. Kemudian kita keluarkan, kita operasikan yang ini, berarti 4 kuadrat atau 4 kali 4 16 dikurangi 2 kali A kali 4 berarti 8A, kemudian negatif A dikuadratkan berarti plus A kuadrat. Nah, ini karena bernilai 0 berarti tinggal 7 dikurangi 1 itu plus 6, kemudian dikali 7 tambah 1 berarti 8. Ini negatif A kuadrat per 4 dikurangi A kuadrat per 4 berarti negatif A kuadrat per 2 sama dengan 0. Nah, berarti 16 dikurangi 8A tambah A kuadrat sama dengan 6 dikali 8 48, 6 dikurangi A kuadrat per 2 berarti 3 A kuadrat sama dengan 0. Lanjut, negatif 3A kuadrat ditambah A kuadrat berarti negatif 2A kuadrat. Kemudian ini negatif 8A, 16 ditambah 48 berarti plus 64 sama dengan 0. Nah, kalau kita dibagi dengan negatif 2 berarti A kuadrat plus 4A dikurangi 32 sama dengan 0. Mohon maaf, maksud saya ya dibagi negatif 2, ya benar. Nah, ini kita faktorkan berarti A plus 8 dikali A min 4 sama dengan 0. Berarti A sama dengan negatif 8 atau A sama dengan 4. Nah, untuk A negatif 8 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena lingkaran ini berada di kuadran 1, artinya harus bernilai positif. Berarti A-nya itu sama dengan 4. Nah, sudah kita dapatkan A-nya itu bernilai 4. Kemudian sekarang kita cari nilai R-nya, di mana R itu sama dengan A kuadrat per 4 kurangi 1. Berarti A-nya bernilai 4. 4 kuadrat kurangi per 4 kurangi 1 sama dengan 4 kuadrat 16 bagi 4, 4 kurangi 1, 3. Nah, berarti R-nya bernilai 3, sedangkan A bernilai 4. Nah, setelah diketahui nilai A dan juga nilai R-nya, kita bisa dapatkan persamaan lingkaran dari lingkaran L ini. Berarti rumusnya itu persamaan lingkaran yang berada di titik A, B. X dikurangi A kuadrat tambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau nilai B ini tadi sudah kita ganti dengan nilai R ya. B-nya sudah diganti dengan nilai R. Nah, berarti X dikurangi 4 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan R kuadrat berarti 9. Nah, berarti persamaan lingkaran yang berada di kuadran 1 dan juga menyinggung sumbu X dan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dan juga memiliki titik 4,0, itu persamaannya X kurangi 4 kuadrat tambah Y kurangi 3 kuadrat sama dengan 9. Demikian video pembahasan tutorial soal matematika peminatan kelas 11 mengenai materi lingkaran. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Jangan lupa di like,
di komen, dan juga di subscribe agar channel ini dapat memproduksi video-video pembahasan lainnya. Terima kasih.